prinsip-prinsip itu akan menjadi hidup bila kita menghayatinya dengan terang firman Tuhan. Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan Yesus, kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Program ini kerjasama YKB GKI dan LPP Sinode GKJ dan GKI SW Jawa Tengah. Dan kali ini kita akan bahas topik beberapa prinsip pokok pembangunan jemaat. Dalam pembangunan jemaat, ada beberapa prinsip pokok yang perlu diperhatikan. Secara psikologis, prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seseorang atau oleh kelompok sebagai sebuah pedoman untuk berpikir atau bertindak. Sebuah prinsip merupakan jiwa dari sebuah perkembangan ataupun perubahan dan merupakan akumulasi dari pengalaman atau pemaknaan oleh sebuah subjek tertentu. Pembangunan jemaat berpegang pada prinsip-prinsip jiwa dari sebuah perkembangan atau perubahan. Gereja merupakan persekutuan yang dinamis, yang berkembang dan terus berubah. Pengalaman yang dialami oleh gereja juga sangat beragam, bahkan sangat subjektif. Karena di dalam gereja ada banyak subjek, yaitu anggota jemaat. Mereka adalah subjek dari sebuah jemaat. Prinsip-prinsip pokok dari pembangunan jemaat yang akan diuraikan di sini adalah prinsip-prinsip yang umum. Karena itu, jika digunakan di sebuah jemaat, prinsip-prinsip itu perlu dikaitkan dengan konteks di mana jemaat itu berada. Tentu prinsip-prinsip itu tidak kaku, melainkan sangat luas untuk dikembangkan. Berikut prinsip-prinsip dasar dalam pembangunan jemaat. Yang pertama, prinsip pelaku utama dari pembangunan jemaat. Pelaku utama dari pembangunan jemaat secara alkitabiah adalah Allah sendiri. Allah yang membangun jemaatnya. Namun karena ia dalam tindakannya telah memilih dan berkenan untuk memakai umatnya, yaitu jemaat, maka jemaat menjadi rekan sekerja Allah. Dalam kenyataan konkret, berdasarkan otoritas yang berasal dari sang subjek utama itu, yaitu Allah, jemaat menjadi pelaku pembangunan dalam dan bagi dirinya sendiri. Perlu juga dijelaskan bahwa di sini jemaat adalah semua anggota dan pejabat gerejawi di mana keduanya berada dalam relasi yang setara di hadapan Tuhan. Pejabat gerejawi dan anggota jemaat sama di mata Allah. Yang kedua, prinsip bahwa pembangunan jemaat sebagai proses perubahan yang mengacu kepada tujuan dan proses-proses dari pembangunan jemaat itu. Karena pembangunan jemaat merupakan sebuah proses, maka di situ ada upaya untuk berubah, ada transformasi dari yang ada menuju yang seharusnya. Orang menyebut itu dari Dasein kepada Dasollen. Itu prinsip yang kedua. Yang ketiga, prinsip yang disebut mencakupi segenap dinamika kehidupan jemaat. Berdasarkan hal-hal yang sudah disebutkan tadi, maka pembangunan jemaat bukanlah sekadar sebuah kegiatan yang insidental, yang mencakup salah satu aspek kehidupan gerejawi saja, namun lebih dari itu,
pembangunan jemaat sebuah proses sinambung yang mencakupi segenap kehidupan jemaat itu. Di mana dalam proses perubahan itu semua unsur dan semua dinamika dalam jemaat diarahkan, disinkronisasikan, dan dilaksanakan untuk mencapai tujuan. Dan tentu saja untuk tujuan itu perlu proses yang dilakukan secara konsisten, proses yang dijalani dengan semangat dan cinta. Yang keempat, dalam pembangunan jemaat itu ada prinsip menggalang segala karunia yang ada dalam jemaat. Karunia itu untuk mewujudkan prinsip bahwa jemaat merupakan pelaku utama dan mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Seperti kata nyanyian, berkat Tuhan mari hitunglah, engkau akan kagum oleh kasih-Nya. Di situ jemaat diminta untuk melihat potensi-potensi yang ada dan setiap potensi itu rahmat untuk dikembangkan, bukan untuk dipeti eskan. Yang kelima, prinsip mengembangkan dengan memilih metode-metode yang diperlukan. Dalam kehidupan kita untuk membangun jemaat, metode-metode dibutuhkan. Metode-metode itu untuk membantu kita bagaimana cara jemaat mewujudkan perubahan-perubahan secara kontekstual. Dan metode-metode itu mesti dikaitkan dengan visi misi gereja. Untuk itu perlu kajian kritis sebagai kerangka-kerangka untuk mewujudkan pelaksanaan metode-metode dalam pembangunan jemaat. Prinsip keenam, relevan dan kontekstual. Proses pembangunan jemaat merupakan proses yang berkesinambungan dan harus relevan. Upaya supaya menjadi relevan dan kontekstual berarti kesediaan gereja, kesediaan jemaat untuk melihat situasi di sekitarnya, sekaligus juga meneliti keberadaan dirinya sendiri, menguji, mengevaluasi, dan mengupayakan tindak lanjut untuk menjawab segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pembangunan jemaat. Demikianlah prinsip-prinsip di dalam pembangunan jemaat. Prinsip-prinsip itu akan menjadi hidup bila kita menghayatinya dengan terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan itu membuat kita berefleksi. Dan di sini kita bisa belajar dari Rasul Paulus. Seperti yang dikatakan dalam Galatia pasal 2 ayat 18 sampai ayat 20. Di situ kita diajak untuk meneladan Rasul Paulus. Dikatakan demikian, karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Itulah teladan Paulus. Ia bukan hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Allah. Dan itu yang menjadi landasan prinsip-prinsip pembangunan jemaat. Demikianlah program pembangunan jemaat kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan bagikan kepada sahabat-sahabat yang lain. Rahayu. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang.
Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.